Halo, selamat datang di channel YouTube Kasih Kabar. Saya Risma Agnia, dan kali ini publik kembali dibuat tercengang oleh perkembangan terbaru dari konflik yang menyeret nama selebritas Inara Rusli. Sosok yang sebelumnya disebut ingin menjadi istri kedua, kini justru disebut sebagai korban. Loh, kok iso ngono? Tribunstyle.com melaporkan kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan oleh konten kreator asal Medan, Wardah Tinamawa, terhadap suaminya Insanul Fahmi serta artis Inara Rusli hingga kini masih terus berlanjut. Perkara tersebut kini sudah memasuki tahap penyidikan dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Meski proses hukum berjalan, kejelasan akhir dari kasus ini masih belum terlihat. Dan di tengah situasi yang semakin rumit ini, kuasa hukum Inara Rusli, Lecumanan, akhirnya angkat bicara. Ia menyarankan agar Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi mempertimbangkan jalan damai, termasuk mencabut laporan yang telah dibuat. Menurut Lecumanan, upaya damai menjadi penting mengingat keduanya masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Saya berharap mereka segera damailah, masih sah suami istri kan? Kalau masih sah suami istri ya segera berdamai aja, kata Lecumanan dikutip dari YouTube Insert Live Rabu 25 Februari 2026. Sebuah pernyataan yang jelas langsung memicu reaksi publik, karena selama ini narasi yang berkembang justru sebaliknya. Namun Lecumanan juga menyayangkan masalah pribadi ini justru diumbar ke publik. Ia mempertanyakan mengapa konflik personal harus menjadi konsumsi nasional. Ngapain ini urusan-urusan personal ini kemudian disebarluaskan begitu kan? Sampai seluruh Indonesia jadi tahu. Nah, ya si M ini juga udahlah, maksudnya ya ajak ngomong baik-baik si Insanul. Ya toh kalian masih suami istri, kalau mau pisah pun baik-baik, kalau mau nyambung pun baik-baik, gitu loh. Masalah ini sendiri berawal dari Wardah Tinamawa yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan Inara Rusli. Konten kreator berusia 25 tahun itu melaporkan keduanya atas dugaan perzinaan dengan berbekal rekaman CCTV. Rekaman yang disebut berisikan dugaan hubungan intim. Situasi semakin rumit karena muncul kabar bahwa Inara dan Insanul Fahmi telah menikah siri. Namun pernikahan itu disebut terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari Wardah Tinamawa yang masih berstatus sebagai istri sah. Dan bukan hanya dari pihak Inara, pihak Insanul Fahmi pun kini angkat suara. Kuasa hukum Insan, Tommy, menilai polisi seharusnya bisa menjadi mediator, bukan sekedar penegak hukum. Menurutnya masalah ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi pihak kepolisian jangan dijadikan sebagai alat buat menghukum seseorang, sementara mereka berdua masih ada terikat hubungan suami istri, ujar Tommy. Ia juga menjelaskan bahwa ancaman pidana dalam kasus ini relatif kecil, karena nggak mungkin ini, apapun yang dilihat di pidananya ataupun ancaman hukumannya di bawah 1 tahun, sebisa mungkin yang kecil dihabiskan, yang besar dikecilkan. Artinya apa? Proses hukum yang alangkah lebih baiknya dilakukan yang terbaik adalah restoratif justice antara kedua belah pihak, tegas Tommy. Sebuah solusi yang menekankan perdamaian daripada konflik berkepanjangan. Tommy bahkan berharap polisi hanya menjadi pengayom dan memberikan ruang bagi keluarga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan mereka berdua selesaikan sendiri. Pihak kepolisian menjadi pengayom dan membuat humanis terhadap proses hukumnya, tukas Tommy. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah langkah terbaik. Nah, nggak bisa mereka berdua selesaikan? Paksa untuk selesaikan baik-baik. Bagaimana kan mereka sudah 7 tahun, sudah punya anak, harus lakukan itu, pintanya. Kini, di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir, publik justru dihadapkan pada narasi yang berbeda. Yang dulu disebut sebagai pihak ketiga, kini disebut sebagai korban. Yang dulu menjadi sorotan, kini disebut terseret. Dan pertanyaannya sekarang, di mana sebenarnya kebenaran itu berada? Apakah benar ini sebuah kesalahpahaman atau ada fakta lain yang belum terungkap? Saya Risma Agnia dan Anda sedang menyaksikan Kasih Kabar, karena setiap kabar selalu punya sisi yang belum terungkap.